Indonesia versus Australia, pemain abroad langsung gabung ke Sydney. Para pemain klub luar negeri alias abroad akan langsung bergabung dengan skuad timnas Indonesia di Sydney untuk bisa melawan Australia. Duel sendiri akan digelar di tanggal 20 Maret. Khusus para pemain lokal, mereka akan berkumpul lebih dahulu di Jakarta. Di ibu kota, para pemain akan melihat menu latihan arahan dari Patrick Kluivert lebih awal dibandingkan dengan pemain abroad. Proses naturalisasi Jarrod Redwell lebih rumit daripada Martin Paes. Naturalisasi dari Jarrod Redwell menjadi warga negara Indonesia sulit diwujudkan. Situasinya lebih rumit dibandingkan dengan Martin Paes. Tidak diungkapkan masalah administrasi apa yang menghambat perpindahan kewarganegaraan dari Jarrod Redwell. Ada dua kemungkinan, yakni garis keturunan yang masih masalah atau aturan dari FIFA. Nasib Nathan Chuaon di timnas Indonesia semakin rumit. Nathan Chuaon mungkin telah mengalami titik terendah dalam karirnya. Ia tidak terpakai di Swansea City dan terancam kehilangan tempatnya di tim nasional. Sering pergantian pelatih dari Sintayong dan juga Patrick Kluivert, serta rencana PSSI menaturalisasi dari Dan James yang berposisi sebagai bek sayap kiri dan Joe Lopez yang berperan sebagai gelandang bertahan, Nathan bisa tergusur. Nathan harus siap menerima kenyataan jika nantinya hanya bisa menjadi pelapis di timnas Indonesia. Sudah gabung dengan Manchester City, Echeverri berharap tak akan lama adaptasi. Claudio Echeverri telah bergabung dengan Manchester City. Dia berharap adaptasinya di sepak bola Inggris tidak berjalan lama. Manchester City mendapatkan Echeverri dari River Plate dengan harga mencapai 12,5 juta pound sterling. Gelandang timnas Argentina U20 tersebut dikontrak sampai Juni 2028. Man City kini sudah bisa membawa Echeverri ke Manchester dan diperkenalkan lewat situs resmi dari klub. Dia menggunakan kostum bernomor punggung 30. Leicester City tak lebih baik bersama dengan Van Nistelrooy. Leicester City semakin terpuruk di zona degradasi di Liga Inggris musim ini. Hadirnya Ruud van Nistelrooy di kursi manajer sejauh ini belum memberikan dampak signifikan dari segi hasil. Leicester City hanya mampu meraih 2 kemenangan dan sekali imbang dalam 14 pertandingan. Bahkan mereka menelan 11 kekalahan dalam 12 laga terakhir. Di posisi klasemen pun mereka makin melorot ke urutan ke-19 dengan koleksi 17 poin. Anthony Pungkarasia hampir gabung dengan Liverpool. Anthony, winger dari Real Betis, mengaku pernah sangat dekat untuk bisa bergabung dengan Liverpool sebagai pengganti dari Mo Salah. Ini terjadi sebelum ia memutuskan untuk memilih Manchester United di musim panas 2022. Rencana itu gagal karena Salah memperpanjang kontraknya dengan Liverpool, dan Anthony pun memilih United dan menyebutnya sebagai pilihan bagus, dan ia mengaku sempat menjalani momen hebat di sana. Aston Villa ke perempat final FA Cup. Aston Villa memastikan tempat di perempat final FA Cup setelah menang 2-3 atas Cardiff City. Ini adalah pertama kalinya mereka mencapai babak ini sejak tahun 2015. Marco Asensio menjadi bintang dengan 2 gol di babak kedua. Gol pertamanya lahir dari asis Marcus Rashford di menit ke-68. Dan Asensio menggandakan keunggulan Villa melalui tembakan kaki kiri di dalam kotak penalti pada menit ke-80. Kemenangan ini membuat Villa memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 15 laga. Arsenal bayar mahal keputusan tak beli pemain di Januari. Arsenal tak mendatangkan pemain di bursa transfer Januari. Kini The Gunners membayar mahal keputusan tak belanja pemain di tengah musim. Krisis penyerang sedang dialami oleh Arsenal saat ini. Bukayo Saka, Gabriel Jesus dan juga Kai Havertz mengalami cedera. Dan akibat krisis striker tersebut, Arsenal kini tertinggal jauh dari Liverpool di klasemen Liga Inggris. Arsenal dinilai oleh ex pemain Manchester United yakni Gary Neville harus membayar mahal keputusan tak mendatangkan striker di bulan Januari. Dominic Szoboszlai, pahlawan Liverpool yang jarang disorot. Pelatih Liverpool yakni Arne Slot memuji kerja keras dan energi yang dihadirkan oleh Szoboszlai yang dinilai seringkali luput dari perhatian. Menurut Arne Slot, gelandang asal Hungaria itu layak mendapatkan lebih banyak pujian. Arne Slot menekankan bahwa kerja keras Szoboszlai lebih penting daripada gol yang ia cetak. Menurutnya, kemampuan Szoboszlai dalam merebut bola dan menekan lawan sangatlah membantu. Arne Slot bahkan menyebut Szoboszlai seolah-olah berlatih
lari untuk dua pemain. Dedikasi dan energi yang ditunjukkan gelandang berusia 23 tahun itu patut mendapatkan apresiasi lebih. Akhirnya Liverpool bisa istirahat juga. Setelah main 3 hari sekali nyaris selama 15 hari, Liverpool akhirnya bisa istirahat. Terus sukses melewati jadwal padat dengan terus mantap di puncak klasemen. Sejak 13 Februari hingga tanggal 27 Februari, total Liverpool main 5 kali. Jika dirinci, Liverpool main 3 hari sekali. Liverpool menjalani seluruh pertandingan di Liga Inggris dan hasilnya oke. Mo Salah dan kawan-kawan menang 3 kali dan imbang 2 kali. Arne Slot sebut mentalitas jadi kunci Liverpool melalui periode krusial. Liverpool melalui periode padat yang amat krusial di bulan Februari, dan manajer Arne Slot menyebut mentalitas para pemain jadi kuncinya. Slot merasa ujian mental buat Liverpool justru hadir setelah mengendaskan Manchester City. Di titik itu mereka dinilai mulai meletakkan satu tangan ke trofi, menyusul kekalahan Arsenal dari West Ham United. Juventus pastikan nasib Thiago Motta aman. Juventus pulisan dari pelatih Thiago Motta kurang bertaring. Juventus sudah kandas di 3 kompetisi, namun nasib dari Motta diketahui masih aman alias tidak akan dipecat. Direktur Juventus yakni Federico Guintoli meredam rumor yang tersiar. Dirinya menegaskan kalau Juventus masih percaya kepada sang pelatih. Thiago Motta sendiri diikat kontrak sampai musim panas 2027 dan Motta sudah mengantongi 39 laga bersama Juventus sepanjang musim ini. Ronald Araujo ingin akhiri karirnya di Barcelona. Ronald Araujo mengutarakan keinginannya untuk bisa menghabiskan karir profesionalnya bersama Barcelona. Araujo pun sangat optimis dengan peluang blaugrana meraih banyak gelar bergengsi di masa depan. Araujo sendiri baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Barcelona. Bek berpaspor Uruguay itu terikat kontrak jangka panjang hingga musim panas 2031. Al Hilal bakal pecahkan rekor dunia untuk datangkan Vinicius Junior. Klub La Liga yakni Real Madrid nampaknya harus waspada dengan Al Hilal di musim panas nanti. Klub besar di Pro League tersebut dilaporkan siap memecahkan rekor dunia untuk bisa mendatangkan Vini Junior. Menurut laporan dari The Telegraph, Al Hilal sangat ingin mendatangkan Vini ke Arab Saudi di musim depan. Menurut laporan tersebut, Al Hilal siap melakukan manuver transfer gila untuk bisa mendatangkan Vini. Mereka dilaporkan akan menawarkan uang sekitar 242 juta euro kepada Real Madrid untuk jasa dari sang winger. Arsenal buru tanda tangan dari Joshua Kimmich. Arsenal dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk bisa memboyong Joshua Kimmich dari Bayern Munchen pada bursa transfer mendatang. Menurut laporan dari media Inggris, The Gunners siap memanfaatkan situasi perpanjangan kontrak Kimmich yang masih belum juga menemui titik terang. Kontrak yang mengikat Kimmich di Bayern Munchen bakal usai di musim panas nanti, dan proses negosiasi antara kedua belah pihak pun berlangsung selama beberapa bulan. Barcelona sepakat melepas Vitor Roque ke Palmeiras. Setelah perjanjian pinjamannya dengan Real Betis berakhir, penyerang FC Barcelona Vitor Roque telah menyelesaikan transfer permanen menuju Palmeiras. Barcelona akan menerima biaya sekitar 25,5 juta euro untuk pemain mudanya tersebut, ditambah dengan 5 juta euro dalam bentuk bonus. Ini memastikan bahwa mereka tidak akan mengalami kerugian apapun dari perekrutannya. Barcelona sepakat untuk pinjamkan Pau Victor ke Real Betis. Barcelona telah setuju untuk bisa membiarkan seorang pemain muda bergabung dengan Real Betis pada musim panas nanti sebagai bagian dari kesepakatan Vitor Roque. Perlu dicatat bahwa klubnya bermarkas di Sevilla tersebut telah meminta opsi untuk bisa mengontrak Pau Victor dengan status pinjaman pada musim panas dengan klausul pembelian secara permanen. Arsenal siap lepas Leandro Trossard atau Gabriel Martinelli. Arsenal dikabarkan siap melepas salah satu pemain andalan mereka yakni Leandro Trossard atau Gabriel Martinelli guna bisa mengumpulkan dana untuk bisa mendatangkan striker kelas dunia di bursa transfer musim panas. Keputusan ini diambil setelah kegagalan The Gunners memperkuat lini depan pada bursa Januari yang menjadi faktor utama mereka tertinggal dalam perburuan gelar Liga Inggris. Arteta sendiri disebut sebagai pengagum berat penyerang Newcastle United
yakni Alexander Isak. Namun harga Isak yang terlampau tinggi membuat Arsenal lebih realistis dalam mempertimbangkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Barcelona diam-diam mau pulangkan Neymar. Barcelona diam-diam membuka peluang untuk bisa mendatangkan Neymar di musim panas nanti. Diskusi awal sudah dilakukan oleh kedua belah pihak. The Athletic melaporkan bahwa Neymar sudah lama ingin pulang ke Barcelona sejak pindah ke PSG di tahun 2017 silam. Dan Laporta kini diyakini juga tertarik memboyong Neymar. Mengingat renovasi Camp Nou yang akan segera selesai, nama besar Neymar setidaknya bisa menarik 60.000 penonton agar mau memenuhi stadion di musim depan. Manchester United bidik Osimhen disiapkan dana segar dan juga Rasmus Hojlund. Raksasa Liga Inggris Manchester United dilaporkan siap menawarkan dana 40 juta euro plus tambahan Rasmus Hojlund kepada Napoli untuk bisa mendatangkan Victor Osimhen. Diklaim oleh Calcio Mercato, laporan itu juga menyebut bahwa Napoli mematok harga sebesar 75 juta euro untuk Osimhen. Manchester United sendiri berpeluang besar mendaratkan Victor Osimhen sebab Napoli memang sudah siap melepas strikernya tersebut. Barcelona ngidam angkut Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Penampilan apik dari Julian Alvarez langsung memikat perhatian raksasa La Liga yakni Barcelona. Mereka diklaim ingin mendatangkannya pada musim panas nanti. Diklaim oleh VHS, media itu menyebut bahwa Barcelona menyiapkan dana hingga 50 juta pound sterling untuk bisa menggoda Atletico. Namun Barcelona tak hanya menyiapkan dana segar, mereka juga dikabarkan siap mengorbankan Ferran Torres demi bisa memperlicin transfernya dari Atletico. Torres sendiri selama ini hanya bisa menjadi pelapis di Barcelona. Kabarnya Blaugrana membandrol harga pemain Spanyol tersebut di angka 23 juta pound sterling.